karena di sini hadir juga salah satu keluarga dari GAN yang tadi disampaikan oleh Pak Kuan bahwa Badik Pekalongan, berbicara masalah Badik Pekalongan tidak lepas dari keluarga GAN. Hadir di sini sebagai anggota PPPI Sekar Jagad adalah Indrawati GAN. Mari kita sapa Indrawati GAN. Ya, selamat siang Indrawati GAN. Kita mau menanyakan, tadi disampaikan oleh Pak Kuan bagaimana keluarga GAN yang cukup eksis dan sekarang sebagai generasi penerus keluarga GAN, apa upaya dari Mbak Iin? Monggo. Selamat siang Bunda, terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin apa yang disampaikan Pak Kuang tadi, ya, yang pertama mungkin tentang batik di keluarga saya. Jadi eyang buyut saya ini, Gan Samgi ini adalah salah satu pelopor pembuatan batik di peranaan Tionghoa khususnya. Tahun 1867 memulai usahanya, dan batiknya yang pertama kali ditemukan itu tahun 1870, dan seperti yang disampaikan Pak, memang berwarna alam seluruhnya. Tentang generasi kedua adalah dari kakek saya, yaitu Gan Juliam. Batiknya banyak ditemukan di berbagai museum-museum, baik di luar negeri, di LACMA, di USA, juga di World Cultural, dan salah satu batiknya ada yang motifnya pohon hayat ini ya, tahun 20. Jadi generasi kedua itu ada batik mengisahkan tentang Sangkan Parang ing Dumadi. Jadi perjalanan hidup manusia dari awal hingga akhir, seperti yang saya pelajari dari Romo Manu tentang pelajaran kehidupan. Jadi bagaimana manusia itu harus bersikap, bagaimana manusia itu harus bertindak agar mencapai keharmonisan dalam hidupnya. Dan ini ada motif banji juga. Jadi kombinasi antara budaya Tionghoa dan budaya Jawa. Ada motif banji juga yang membingkai batik tersebut. Banji itu dalam bahasa Mandarin artinya banse, dalam dialek 10.000 kekuatan. Jadi manusia itu dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa itu 10.000 kekuatan untuk berupaya, untuk berusaha agar mencapai yang terbaik dalam kehidupannya. Dan batik di keluarga saya ini sempat berakhir ketika ayah saya meninggal, Gan Jiang Lim, karena tidak adanya regenerasi. Karena tidak adanya regenerasi, dan waktu itu ada batik printing. Yang sebetulnya batik printing ini bukan batik ya. Waktu itu kakak saya menginginkan membeli sebuah mesin printing, tetapi mengatakan tidak, kita akan mempertahankan batik-batik ini agar pembatik-pembatiknya dapat terus berlangsung. Dan itu dipertahankan oleh ayah saya hingga ayah saya meninggal. Dan mohon maaf, setelah mungkin hampir 3 tahun lamanya batik di keluarga saya ini berakhir, saya ingin membangkitkan kembali pencapaian leluhur saya. Kemudian saya menulis sebuah buku. Ketika saya mau menulis sebuah buku batika itu memang perjalanan panjang, saya kesulitan untuk mendapatkan referensi, dan juga salah satu tempat saya bertanya untuk mencari sumber-sumber info, saya cari dari tukang loak, dari siapapun, dan juga dari jagat ini saya banyak belajar, banyak menemukan, dan saya cari di museum-museum, akhirnya saya menemukan data-data tersebut. Pengalaman saya ini jangan sampai terjadi pada pembatik-pembatik di generasi lain atau mungkin kepada yang lain juga. Jadi kita harus melestarikan warisan budaya kita ini. Kita harus belajar dari sumbernya agar seperti yang terjadi dalam keluarga saya ini kan pernah punah, saya pernah kehilangan jejak, dan ternyata literasi itu penting, dokumentasi penting. Jadi mulai dari sekarang kita harus mendokumentasikan segala karya kita
Untuk apa? Untuk anak cucu kita, agar anak cucu kita itu tidak ketinggalan informasi yang berharga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Jagat dan semua rekan-rekan di sini yang juga selalu mendukung saya. Gitu Bunda. Baik, terima kasih Mbak Iin Indrawati Gan. Iya, luar biasa. Jadi batik Gan ini ditelusuri sampai mana-mana, sampai ke Leiden dan sebagainya, dan memang harus dilestarikan. Itulah upaya Mbak Iin sampai membuat buku dan sudah di launching ya. Matur nuwun Mbak Iin sebagai anggota Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad dengan semangatnya selalu melestarikan batik Indonesia.